Selamat datang teman-teman semua di podcast kali ini ya. Ini nama podcastnya adalah From Nothing to Something, di mana kita akan nge-capture semua jenis segala cerita perjalanan yang ada. Jadi teman-teman juga supaya bisa mendengar ini dan mendapat banyak hal gitu dari perjalanan yang kita punya. Nah, kita akan berkenalan dengan tamu spesial kita hari ini. Mungkin ya dia cukup profesional di bidangnya, yaitu bidang animasi. Mungkin sebelum perkenalan nih, Mas Satria, coba kasih satu alasan kenapa orang harus stay nonton podcast ini? Di podcast ini kita akan jelasin gimana proses kita, terus kita akan gimana? Ya wis, karo ono Mang Dev. Gak apa, boleh deh. Oke, Kenapa nih kira-kira orang harus dengerin podcast ini? agar kalian dapat insight-insight menarik, Insight ya? terus ya insight out. Oh, oke. Eh, Terus kalian juga dapetin ide-ide baru sebagai panduan hidup. Apa sih? Ya. Intinya ya ini podcast memang ini baru episode pertama ya kan. Dan kita pastinya nanti akan belajar banyak dari sepuh animasi kita ini. Jadi without further ado, please welcome Satria. Mungkin bisa perkenalan singkat dulu nih Mas. Apa yang dilakukan dan kesibukan sekarang ngapain mungkin? Oke, halo, kenalin nama aku Satria buat yang teman-teman di industri kreatif terutama di studio di bidang animasi mungkin beberapa teman-teman di Malang udah ada yang pernah tahu gitu. Tapi apa yang sedang aku kerjakan sekarang itu terkait ya masih di seputaran animasi. Aku ada studio animasi namanya Pipo Animation. Sebelumnya itu aku berkarir di industri kreatif ini selama kurang lebih 7 tahun, pindah-pindah studio, pindah-pindah kota, dan juga berbagai posisi. Jadi generalis artis lah mungkin nyebutnya. Oke, jadi awalnya jadi generalis artis, and then sekarang buka tipe studio ini tadi ya. Yes, studio Oke, sendiri. mungkin bisa diceritain Mas, awalnya tuh gimana sih sampai tadi jadi general artis? Mungkin bisa diceritain mulai dari background keluarga ataupun perjuangannya gitu, sampai bisa di titik ini tuh seperti apa? Oke, kalau dari background keluarga mungkin. Yang pertama kalau dari background keluarga sebenarnya nggak ada apa-apa ya, nggak ada yang menarik, nggak ada basic yang bahkan di seni atau di kreatif sama sekali itu keluarga nggak ada yang dari situ. Terus kenapa masuk ke sini? Karena di awal itu dari kecil itu aku suka gambar pertama. Jadi aku sering ngegambar atau nge-recreate apa yang aku tonton. Pada saat itu aku nonton Doraemon, nonton Kamen Rider, nonton Power Ranger gitu. Aku suka selesai filmnya beres itu aku ambil kertas terus aku gambar karakter-karakternya. Terus seneng itu sama gambar dulu. Nah, dari situ akhirnya aku kayak oke nih, mungkin aku cocok di menggambar, dan juga beberapa tugas-tugas sekolah dulu waktu masih sekolah. Kalau ada tugas seni, tugas menggambar itu pasti nilainya oke lah, nilainya cukup tinggi di kelas. Jadi cukup pede dengan kemampuan ini sehingga waktu aku lulus SMP karena danem juga jelek waktu itu, terus ya udahlah kita cari sekolah yang banyak gambarnya aja. Akhirnya ketemulah sekolah dengan jurusan animasi, itu ada di SMK Negeri 4 Malang waktu itu. Akhirnya aku masuk situ, terus dari situlah aku belajar dari yang awalnya gambar itu di jadi produk baru yang namanya animasi. Di situ aku belajar gimana cara menghidupkan gambar, gimana caranya bikin film animasi gitu. Dan ya emang kemampuan menggambar di situ kepake banget ya waktu di jurusan animasi itu. Dan belajarnya waktu itu ada animasi 2D, ada animasi 3D juga, tapi aku fokusnya lebih ke animasi 2 dimensi atau animasi 2D tadi. Dari situ aku banyak belajar terutama waktu magang, waktu PKL mungkin nyebutnya. Nah, itu kan kita langsung dikirim ke industri, ke studio gitu. Nah, waktu itu
Aku kebetulan magangnya ada di salah satu studio di Surabaya, namanya Yaps atau Visual Expert Animation gitu. Hmm. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, tapi itu zaman tahun berapa ya? Tahun 2005, 2016 paling. Ya. Jadi udah di sekitaran tahun itu. Nah, dari situ aku ngehadapin project-project langsung, terus banyak dapat ilmunya justru waktu di tempat magang, karena kalau di sekolah kan teori ya. Jadi itu yang menurut aku ngebantu banget proses belajarku di animasi selama ini. Pun setelah aku selesai periode magang dari situ juga tetap ngelanjutin tuh project-project yang kita kerjakan selama masa magang itu. Oke, coba kita track back bentar nih dikit. Berarti magang ini secara nggak langsung pelajaran yang sangat penting ya di dalam karir gitu. Atau gimana? Buat aku ya ini penting banget. Karena aku dulu itu anak yang nggak banyak dapat kesempatan belajar mungkin Hmm. waktu di sekolah karena terkendala fasilitas. Jadi dulu waktu di animasi kan 2D kita gambar di apa namanya? Pen Di tablet itu. pen tablet. Nah, Heeh. pada saat itu aku belum ada uang buat beli pen tablet. Wow, Jadi waktu ada menggambar gitu aku selalu pakai mouse gitu. Terus itu sampai pakai mouse ya. gambar pakai mouse. Bisa ya bahkan. Bisa kan gambar tradisional dulu terus di scan terus di tracing pakai Oh, mouse. pakai pen tool gitu. Iya pakai. Oh, iya iya iya. Itu lama banget tapi itu aku lakukan karena emang sesusah itu dulu. Dulu pada zaman aku waktu sekolah itu yang bisa beli kayak gitu nggak banyak gitu. Jadi dalam sekelas itu nggak semuanya punya. Tapi aku termasuk yang bener-bener tertinggal banget sampai akhir semester mau berangkat magang aku belum punya gitu, belum bisa kebeli gitu ya wis. Jadi kita terpaksa pakai mouse gitu. Terus waktu di tempat magang, nah itu baru bisa pegang langsung nih kayak oh kan ada fasilitas mereka ada kayak pen cap yang besar gitu di studio-studio. Terus aku cobain, oh enak ternyata. Wah, ya itu buat teman-teman juga jangan jadi alasan gitu. Contoh mau belajar gambar belum punya alatnya nggak mau gitu. Padahal kan ya ini bisa pakai mouse dulu, latihan apa di kertas dulu gitu kan. Benar-benar. Ya lanjut. Terus setelah magang itu gimana? Setelah magang itu kan aku dapat project dari tempat magang gitu. Nah, jadi ini yang menarik tapi kacau juga. Jadi waktu aku baliknya itu kan kelas 3 ya berarti kelas 3 SMK. Nah, itu jadi di mana kita mau ngejar tugas akhir, kita mau bikin short film waktu itu berkelompok 2 orang. Nah, Wah. di sisi lain juga ada ujian nasional, zaman dulu masih ada ujian Iya nasional. benar Nggak sih. ngerti kalau sekarang. Nah, terus tapi aku ada satu juga project nih dari studio itu yang tempat aku magang buat tetap berjalan produksinya gitu. Ya kan karena itu buat buat cari duit juga waktu itu kan aku ini ya pacaran dari duit. Soalnya kalau dari sangu kan nggak bisa ya. Jadi Oke. cari duitnya dari situ gitu. Ya udahlah gitu. Tetap kita kerjakan gitu. Walaupun waktunya tabrakan semua sampai kayak jam tidurnya nggak ada gitu sampai aku inget banget waktu pagi-pagi itu tiap pagi ke sekolah itu bawa kopi di botol Tupperware gitu ya itulah Kopi apa itu nih, Mas? kopi saset Kopi saset. tapi 2 saset dan itu setiap hari gitu karena pasti sampai sekolah jam 6.15 gitu duduk itu udah pasti ngantuk jadi makanya bawa sangu kopi segitu. Wow. Dan itu tiap hari. Tapi jangan ditiru ya. Terus akhirnya aku sakit gara-gara itu. Wah. Ngeri juga ya. Berarti itu pas di akhir-akhir semester itu emang harus juggling banyak ya. Ada mulai ujian nasional tadi terus proyek tugas akhir dan juga masih freelance itu juga. Juga masih freelance dan itu freelance-nya produksi maksudnya bikin animate. Oke. Jadi lumayan berat juga. Oke, ngeri banget. Terus setelah dilulus apa ini? Setelah dilulus ya sama. Jadi setelah dilulus nah ini proyeknya ini masih berlanjut ya. Jadi sampai kuliah semester 1 ini masih sambil ngerjain ini proyek. Karena memang itu kebetulan proyeknya adalah animasi lagu anak-anak buat anak-anak. Jadi episodenya banyak waktu itu ada 100 lebih episode. Jadi yang diproduksi segitu dan artisnya tuh cuma 4 yang ngerjain. Jadi itu masih tetap berlanjut sampai
kuliah itu, bahkan masuk kuliah masih jalan ngerjain sambil di kuliah juga sebenarnya aku salah jurusan, jadi lebih banyak fokusnya buat di situ daripada belajar-belajar di Coba ceritain dikit, salah jurusan mungkin banyak ya. hmm. Teman-teman di luar sana merasa salah jurusan gimana nih? Oke, nah kalau di kuliah dulu, kebetulan kan aku sebenarnya belum punya banyak rencana waktu lulus sekolah itu mau kuliah Ya. apa itu belum punya banyak gambaran lah. Cuman waktu itu didorong sama orang tua gitu. Kebetulan kan bapakku itu salah satu staff gitu loh. Bukan tenaga pengajar atau enggak, cuman karyawan gitu. Terus dapat info nih kayak bisa nih dibantu buat Masuk dimasukin orang dalam gitu. ya. Orang dalam gitu. Nah, padahal aku belum pengen kuliah. Akhirnya terus kan kampusnya itu kampus teknik gitu. Terus kan aku nggak ngerti kan di teknik itu kebanyakan kayak elektronik gitu, terus mesin, terus apa ya, yes, gitulah pokoknya banyak yang mesin-mesin gitu loh. Kan aku nggak ngerti ya, akhirnya cari aja jurusan yang pegang komputer gitu. Pada saat itu jurusan yang pegang komputer namanya informatika. Wah, Tapi aku nggak ngerti nih, kosong banget ya, informatika itu apa gitu, cuman daftar aja hanya karena memenuhi syarat itu pegang komputer gitu, nggak pegang mesin atau pegang alat-alat berat lain gitu. informatika tuh yang coding-coding itu, Mas. Nah, itu bener. Jadi dari yang awalnya lihat gambar-gambar masuk kuliah terus lihat huruf-huruf angka-angka dan Wah, kacau. tapi lulus ya, Mas? Dari situ Mas Satria. Lulus tapi ya, jangan ditanya kompetensinya. Oke, oke. Siap-siap. Terus habis itu kan lanjut setelah kuliah, Nah, setelah kuliah itu dunia profesionalnya gimana dunia karir? profesionalnya dunia profesionalnya itu dimulai pas kuliah juga. Jadi waktu aku kuliah itu semester 1, semester 2 itu tatap muka langsung, terus ada Hmm. Covid. Nah, ada Oh, Covid di semester ketiga itu akhirnya kan dibikin daring. Itu mulainya. Lah, karena aku udah kebiasaan kerja ya, maksudnya waktu kan di awal-awal juga masih lanjut project itu. benar. Projectnya kebetulan selesai di semester 2. Nah, pas di semester 3 itu jadi sembari aku ambil freelance terus sambil kuliah daring itu. Nah, lama-lama kok bosen gitu di bukan bosen ya. Kayak kita nggak ketemu siapa-siapa gitu. Ketemu teman Benar. kampus enggak, terus aku kerjanya freelance karena ya nggak ketemu juga teman kantor atau teman kerja gitu ya. Akhirnya coba Kesepian ya, kesepian. ya lumayan lumayan Terus, terus. lumayan kayak aduh ngapain gitu. Terus akhirnya cobalah apply di salah satu studio yang gede juga di Malang waktu itu. Apa itu? Boleh Roundbox disebut. namanya, Oh, Roundbox. Coba apply di situ terus ternyata keterima gitu. Ya udah akhirnya join di Roundbox itu. Dan itu offline, maksudnya masuk ketemu di studionya kantor ya ya. kantor in-house gitu. Jadi akhirnya masalah yang tadi aku bilang kok nggak ketemu orang gitu, akhirnya ketemu orang waktu di Roundbox itu. Hmm. Disitulah mulainya dari posisi baru sebenarnya dari storyboard artist. Walaupun sebelumnya freelance udah storyboard artist, tapi sebagai karyawan yang dikontrak storyboard artist itu baru ketika di Roundbox itu. Dari awal itu udah kayak, wah aku mau jadi storyboard artist itu, atau gimana? Pas dulu awal-awal gambar. Oh, kalau dari awal-awal sebenarnya enggak, pasti arahnya ke animate, jadi ke Hmm. produksi ya. Kan aku waktu magang itu juga bagiannya animate jatuhnya. Terus waktu lulus lihat teman-teman kok jadi animator semua gitu, animator 3D, animator 2D, banyak lah Hmm. animator semua gitu. Terus aku nyari nih kalau aku kan mesti apa ya, menyimpang gitu loh. Kalau Oh gitu. udah banyak orang di situ aku nggak mau gitu ke situ, terus cari jalan sendiri gitu. Akhirnya coba-coba apa sih gitu. Oh, ternyata ada storyboard, ini menarik nih kayaknya. Terus aku belajar storyboard juga, terus habis itu coba ambil freelance storyboard, ternyata banyak yang cocok. Waktu itu ada ambil project dari studio di Jogja, dari studio di Jakarta, ternyata lumayan oke juga feedbacknya. Ya udah akhirnya Serius. ketika apply di itu studio Roundbox itu akhirnya aku coba buat jadi storyboard artist. Ngeri, ngeri. Sampai sekarang ya jadi. Sampai Maksudnya sekarang specialize-nya di ya, storyboard. Nah sekarang itu juga masih buat ngerjain. teman-teman tuh saran ya. Ya kita boleh lah bisa semuanya gitu. Tapi at the end of the day kalau kita nggak punya skill khusus gitu kan yang specialize banget di industri itu agak sulit juga gitu cari kerjaan. Benar. Atau mungkin punya pengalaman sendiri Mas terkait nyari kerja nih pada saat itu. Kalau
Nyari kerja pada saat itu sebenarnya kalau peluangnya di industri ini ya, di animasi itu banyak, kayak pasti banyak butuh orang produksi. Cuman emang mesti ini loh, kontraknya itu Hmm. kebanyakan by project. Jadi kayak durasinya kan pendek-pendek. Jadi kita harus aktif banget nih kalau mau jadi tenaga profesional di sini, kayak sebelum kita habis kontrak itu kita udah harus kayak milih-milih lagi karena emang secepat itu kontraknya pendek-pendek gitu. Jadi kalau kalau kita nggak dia balik lagi kalau kita nggak ada skill khusus tadi, mungkin ketika ada selesai kontrak itu akan bingung karena barengannya juga banyak juga kayak kalau biasanya yang aku lihat sejauh ini itu kebiasaannya di studio-studio itu kalau ada layoff gitu bisa langsung satu tim gitu loh, satu satu project gitu loh, satu tim di project gitu. Jadi lumayan banyak saingannya. Terus kalau kitanya masih standar aja atau masih umum kemampuannya, kayak Punya skill khusus gitu ya. nggak punya skill khusus itu kayak berat. Oke, setuju. Masuk akal sih. Habis dari apa tadi? Roundbox? Habis dari Roundbox, Hah? Itu gimana? nextnya habis dari Roundbox di situ berapa ya, paling 1,5 tahun paling, ya 1,5 di situ. Terus Sambil kuliah juga itu ya. tetap sambil kuliah, tapi kan Damn. kuliahnya online gitu. Nah, Ngeri. terus dari situ aku sempat freelance dulu karena waktu itu ini ya, waktu itu apa ya? Lagi capek gitu, lagi capek Supaya buat ketemu orang. Tadi kan kepingin ketemu orang. ini orang terus capek ketemu orang. Atau gimana? Lagi capek buat ini loh, buat pergi gitu kan. Waktu itu kan ada tawarannya tuh jauh-jauh gitu loh di Jakarta. Terus kondisinya kan juga lagi susah ya waktu itu, maksudnya kayak mobilitasnya terbatas, terus kayak banyak keluarga juga yang kayak nggak mau ini gitu ditinggal atau gimana, karena ya lagi nggak baik-baik aja dunianya. Terus akhirnya waktu itu aku freelance dulu ya balik lagi jadi freelancer, terus ambil project sama balik dari ambil project dari Jakarta juga. Terus habis itu ternyata nggak lama dari itu, niatnya kan emang nge-freelance ini, maksudnya freelance aja dulu gitu. Terus ternyata malah ditawarin dari dari startup gitu, bukan studio animasi. Oh, menarik. Nah itu waktu itu ada temen yang udah lebih dulu join di situ, terus ngerekomin aku gitu. Terus ternyata aku coba ikutin, ternyata oke juga nih. Terus ya udah akhirnya masuklah di perusahaan Sebuah startup startup itu ya. Ngeri juga ya berarti Mas Adria ini mainnya orang dalam terus ya. Buat kerja. Itu kan apa ya, bejo mungkin. Oh gitu. Bejonya tinggi mungkin karena di luar skenario gitu. Kita nggak mikir, nggak ngeplan ke sana, terus tapi ada aja ya, kalau ada kesempatan yang oke ya kenapa enggak gitu kan. Berarti animator juga bisa kerja di sebuah startup ya? Bisa banget, karena sekarang di kebutuhan perusahaan ya, startup dan lain-lain itu pasti ngebutuhin konten yang visualnya menarik, dan itu butuh tim dari animasi dan juga tim kreatif. Gak melulu ke studio production animasi. Nggak melulu studio animasi produksi film-film, terus kan banyak juga iklan-iklan yang diproduksi di studio animasi yang terkenal di Indonesia. Oke. Habis dari startup and then udah cukup lama berarti ya di startup. Sama kurang lebih 1,5 tahunan. Setengah tahunan ya, loncat-loncat terus itu ya. Ya gitu. Nah di situ kebetulan waktu itu emang ini layoff besar-besaran, jadi semua nggak cuma di di divisi kreatifnya, di divisi animasinya aja, tapi yang lain juga banyak yang ya itu waktu itulah COVID itu ya. Ya waktu COVID banyak startup yang buyar. Benar sih. Sempat tech winter juga pada saat itu. Sampai sekarang sih masih tech winter. Masih dingin. Ya masih susah. Oke, itu keren sih. Keren. Jadi perjalanannya ya loncat sana sini. And then sekarang nge-build something gitu. Kenapa kok harus nge-build something? Karena merasa yang pertama ini ya, udah ngerasa sebenarnya nggak muda. Maksudnya secara umur mungkin masih lumayan muda, tapi secara karir
secara karir ini aku tahu gitu kalau ini Ah, tuh kita kan di industri kayak gini saingannya mesti anak-anak muda yang lebih idenya lebih kreatif dan lebih keren-keren pasti karyanya. Dan itu hal yang menurut aku nggak bisa di ini loh, nggak bisa di stop gitu, nggak bisa dihentikan gitu. Jadi emang pilihannya adalah kitanya yang terus belajar atau terus ngikutin perkembangan dan lain-lain, ningkatin skill itu, atau atau ya kitanya yang bukan menarik diri tapi kayak lebih ke ini loh, kita jadi ambil peran lain di bagian itu gitu. Jadi nggak melulu kita harus artisnya terus, kita harus ngegambar terus. Kan knowledge-nya udah punya nih, hmm, udah cukup gede, pengalamannya juga banyak gitu ya. Kenapa nggak kita yang bikin ekosistemnya aja, kita yang nge-mentorin anak-anak generasi baru itu gitu. oke. Jadi wadah ya buat Jadi belajar juga. wadah gitu. Oke. Aku kira kenapa bikin Pipo pengen menghidupi masyarakat Indonesia atau enggak ya? Itu aduh, itu template jawabannya kayaknya. Emang yang ngerasa udah settle, udah ngerti knowledge, Heeh. ya udah makanya bikin ya. Mungkin bisa dijelasin dong Pipo ini apa nih? Pipo something. Pipo ini studio animasi. Jadi dari namanya dulu mungkin Pipo itu namanya diambil dari Pi sama Po gitu. Pi sama Po. Pi-nya itu happy, Po-nya itu powerful. Jadi aku pengen bikin suatu perusahaan atau studio lah, studio masih kecil. Itu gimana lingkungan kerjanya itu menyenangkan dan juga dari timnya yang senang itu akhirnya bisa performnya bisa powerful dan ngasilin karya-karya yang keren pastinya. Karena aku percaya kalau kita happy, kalau kita senang, pasti apa yang kita kerjakan, kita lakukan itu hasilnya juga baik. Sebaliknya kalau kita lagi nggak happy, kita lagi susah, apapun yang kita bangun, apapun yang kita kerjakan pasti jadi terasa berantakan atau mungkin berat, semakin berat gitu. Hmm. Ada tuh yang sebuah kata-kata ya, dimana artis itu dilihat dari karyanya gitu. Jadi kalau karyanya lagi sedih, orangnya lagi sedih kelihatan tuh Benar, karyanya benar, lagi sedih juga. benar. Jadi itu ya filosofinya Iya, Pipo. benar. Pipo Animation menarik. Apa sih hal terseru nih? Kan udah jadi karyawan kurang lebih nggak tahu lah bertahun-tahun, and then nge-build bisnis sendiri gitu. Apa nih hal yang terseru? Apa yang kerasa beda gitu? Oke. Transisinya ya pasti kayak di pertama bener-bener harus ngerubah nih mindset artisnya jadi mindset entrepreneur mungkin. Nah, itu kan kontras ya. Jadi artis itu kebanyakan masih apa sih namanya? Kurang kurang bisa ngerti keuangan atau something gitu. Itu pasti enggak, maksudnya ini Oh, idealis. idealis, Idealisnya ya. artisnya kan tinggi banget. Jadi kayak nggak mau Diatur. diatur ya. Pokoknya aku gini gitu. Gambarku bagus gitu, karyaku keren gitu. Ya udah gitu. Aku udah bisa hidup sendiri gitu. Padahal terutama kalau di animasi ya. Di Heeh. animasi kan karya dari tim ya. Jadi banyak orang di dalamnya. Kalau ada eh, artis yang pemikirannya masih kayak gitu, itu pasti akan berdampak ke tim-timnya juga. Jadi karena istilahnya susah diatur tadi, makanya eh, karyanya jadi nggak beres gitu karena nggak ngikutin brief dari SPV-nya atau atasannya lah intinya. Nah, artis itu masih besar banget idealisnya dan ketika eh, aku mutusin buat Bangun. bikin yang ngebangun studio tadi kan aku harus punya tim di mana aku harus mendengarkan eh, masing-masing karakteristik dari orang-orang ini yang mana aku nggak bisa nih kayak masih bersifat yang kayak yang kemarin-kemarin yang idealisnya tinggi gitu. Dan ya itu tadi benar nggak ngerti bisnis dan lain-lain itu udah pasti. Banyak kan orang kan bikin karya gitu terus Heeh. habis itu ini keren banget karyanya gitu terus giliran dijual bingung kok nggak laku padahal kan keren banget gitu ya. Itu karena emang nggak ngerti bisnis modelnya terus nggak ngerti prosesnya Marketing gitu gitu. ya. Heeh. Cuma jago karyanya aja. Nah, di sini ini ketika mutusin buat bangun sendiri, ini kan banyak yang harus dipelajarinya dari cara nge-manage orang, terus dari leadership-nya, terus bahkan akuntansi dan eh,
hal-hal manajerial lainnya. Jadi kayak ya itu tadi transisinya seru dari yang aku awalnya cuman jadi artis yang mana aku cuma biasanya itu dikasih project apa gitu, terus dikasih brief apa gitu, kerjakan, deadline-nya segini gitu, terus kualitasnya harus seperti ini gitu. Udah aku cuma tinggal ngikutin itu, selesai deliver, oke klien ya udah gitu, tinggal nunggu kerjaan-kerjaan berikutnya. Tapi ketika dihadapkan di posisi seperti ini, nah aku itu jadi orang yang paling ditanyain gitu terkait itu semua gitu, dimana sebelumnya aku nunggu tapi sekarang semua tim gitu nanyanya ke aku gitu. Sedangkan di lain sisi juga ada banyak hal yaitu tadi terkait manajerial yang harus diurus gitu. Jadi di samping project juga ada perintilan-perintilan itu yang ya banyak berpikir jadinya. Terus ngedesain juga rencana, kalau kemarin ngedesain karakter, ngedesain apa, ini sekarang lebih ke gimana caranya bisnis ini tetap bisa berjalan gitu, apa aja strateginya, dan itu pusing banget. Tapi Tapi omsetnya udah ratusan juta ya katanya. ya amin. Oke, keren. Berarti banyak banget nih hal yang dipelajari. Ada nggak hal yang paling sulit untuk dilakukan ketika ada di proses transisi, terlepas dari manajerial? Ada nggak hal yang paling anti banget? Mungkin aja soalnya gini, mungkin di luar sana itu banyak yang pingin ngebangun bisnisnya sendiri, ngebangun studionya sendiri, tapi mungkin mereka harus menghindari hal-hal ini gitu di awal. Apa aja tuh kira-kira? Oke. Yang di awal yang paling kerasa itu pertama adalah mungkin merubah kebiasaan. Itu Berubah kebiasaan. Ya nggak apa-apa. itu ini enggak termasuk manajerial, enggak kan? Nggak juga. Jadi yang kemarin apa ya, kalau kita jadi leader istilahnya, itu kan kita dicontoh gitu. Jadi kayak otomatis cerminannya apa yang kita bangun adalah kita sendiri gitu. Nah, aku jujur aja aku ya, kan aku orang biasa gitu. Terus kemarin juga, maksudnya nggak yang Maksudnya gimana orang biasa? bukan orang yang superior gitu, bukan orang Oke. yang maniak belajar atau apa gitu. Kan aku juga ada sisi-sisi kayak males Manusiawi gitu, gitu. manusiawi. Oke. Juga kemarin waktu masih banyak hal yang menurut aku masih standar aja aku. Terus sekarang ketika kayak gini banyak yang harus dirubah, termasuk dari habit aja. Kita nggak bisa kayak pakai yang kebiasaan-kebiasaan yang kemarin, karena berpengaruh nih, kayak aktivitasnya udah semakin banyak, terus yang dipikir juga semakin banyak, terus tanggung jawabnya pastinya semakin banyak. Jadi kayak mempersiapkan ke situ kita harus punya habit yang oke gitu. Jadi kita benerin dulu kitanya sampai kitanya wah ini udah oke, baru kita nanti coba gabung kolaborasi dengan orang-orang yang bisa membangun tujuan besar tadi gitu. Ngeri. Berarti perkuat pondasi dulu. Perkuat pondasi dulu. Oke. Knowledge, skills, semua pelajarin, habis itu praktekin ya. Setuju sih. Nah, ini kan di industri animasi. Ada nggak harapan tersendiri terkait industri animasi? Sejauh gini aja deh tanyanya. Sejauh ini di animasi ini gimana? Dan kira-kira apa nih yang bisa kita improve gitu ke depannya? Oke, sejauh mungkin kalau sejarahnya aku kurang. Gak usah sejarah sih. Ya, maksudnya selama aku berkarir gitu. Ya boleh. Dari awal sampai sekarang ya, udah 1 dekade terakhir lah mungkin. Nah itu menurut aku industri animasi itu pertumbuhannya lumayan cepat. Jadi dari yang kemarin waktu aku kecil ya, aku nonton film animasi yang ya kayak gitu aja gitu, masih kayak Doraemon, kayak Shinchan. Nah terus pas aku udah gede, udah lulus sekolah, animasinya udah semakin ngeri gitu, kayak grafisnya itu bahkan kayak bikinan Pixar gitu. Rambutnya, rendernya kan udah gila-gilaan banget, kayak wah udah secepat ini gitu. Nah tapi dari segi ini ya, di Indonesia ya, itu kan secara globalnya, tapi dari Indonesia sendiri menurutku justru pertumbuhannya cenderung lambat. Jadi kalau kita lihat
tetangga sebelah Malaysia itu kan udah bisa bikin karya-karya yang keren. Di sini juga bisa bikin karya yang keren, tapi maksudnya bedanya adalah di Malaysia mereka mereka jualan karyanya mereka sendiri, jadi bukan karyanya orang lain. Kalau di Indonesia artisnya keren-keren, jago-jago, tapi kita masih produce untuk IP atau karya orang lain dari luar sana gitu. Nah, di Malaysia sendiri itu Upin Ipin, ada Boy Boy itu udah karyanya mereka dan mereka udah bisa jual itu dan mereka udah bisa hidup dari situ gitu. Nah, Katanya itu yang bikin orang-orang Indonesia, Mas. Upin. dulu waktu awal ini Upin Ipin orang Indonesia gitu, terus Oh gitu tuh. dijual ke Malaysia gitu. Oh. Karena di sini kurang supportnya gitu. Iya. Yang susah kan itu di Indonesia itu orang masih belum percaya kalau animasi itu atau produk turunan lainnya dari animasi itu bisa menghasilkan uang. Padahal kan itu nyata gitu. Di Jepang aja waktu itu nomor pertama ya, pernah menduduki jadi kayak penghasilan terbanyak itu dari sektor kreatifnya di Jepang, lebih dari sektor bangunan dan industri. Ngeri. Sampai sekarang masih rame sih, lebih besar lagi malahnya kalau di Jepang kayaknya. Ya pasti ya, karena ya kalau sekarang lagi turun sebenarnya. Lagi turun. Okay. Tapi dari supportnya emang dari dulu udah gila-gilaan orang-orang Jepang ke produk-produk kreatif. Malaysia juga emang lebih banyak Malaysia. Tadi. Apa nih? Tadi kan katanya di Indonesia nggak ada yang support. Di Malaysia emang banyak yang support atau gimana? Di Malaysia sejauh ini aku kurang ngerti detailnya, tapi kalau dilihat dari outputnya sekarang, aku rasa lebih tinggi gitu support dari pemerintahnya buat invest ke animasi gitu. Oke, siap. Dengan segala lika-liku tadi, apa nih harapan buat industri animasi, bukan di dunia, di Indonesia aja? Ya kalau di Indonesia ya itu semoga dipandang, maksudnya kalau ya di sini tuh ada uangnya gitu loh. Dan ini bisa banget. Sesepele ini loh, kayak kita kan punya maskot gitu. Punya maskot di tiap kota biasanya ada. Kalau ulang tahun ada maskot baru gitu. Nah, benar. Maskot itu kan sebenarnya bisa tuh kita kembangkan gitu jadi representasi kota atau bahkan suatu negara gitu yang bisa dibangun jadi produk-produk kreatif lainnya. Nah, di sini kebanyakan misal di Kota Malang gitu ada maskot ulang tahun gitu. Udah selesai setahun udah nggak kepake, next tahun berikutnya udah bikin maskot baru lagi. Padahal kan kalau di luar sana di Jepang mungkin itu juga bisa ada satu maskot gitu dibangun, tapi itu ditampilin terus nih bertahun-tahun, kayak bahkan di produk-produk mereka jualan roti tiba-tiba ada gambar maskotnya, dan itu dibangun beberapa tahun sampai itu bisa ngebantu perekonomian suatu kota tersebut gitu. Kalau di sini kan nggak ada kayak gitu. Terus dari segi ininya juga kayak beban produksi, biaya produksi animasi itu kan besar. Nah, benar. Di sini kita susah nih nyari orang yang percaya dengan itu dan mau invest. Oke. Di dalam situ. Berarti akses pendanaannya yang sulit. Akses pendanaannya. Iya. Kira-kira kenapa sih orang-orang yang berduit gak mau support animasi menurut Satria? Mungkin kalau spesifik produknya film animasi mungkin karena emang masih sedikit ya. Kalau film kan ada tuh beberapa kayak si Juki kemarin kan sempat rilis di bioskop. Bener. Maksudnya yang karyanya yang apa sih, kayak misal kita ke Malaysia gitu, tanya orang Malaysia film animasian langsung sepakat Upin Ipin gitu. Tapi kalau di Indonesia belum tentu ada orang boleh tanya film animasi Indonesia jawabannya sama, atau bahkan ada yang nggak ngerti ya film animasi Indonesia apa gitu. Nah, berarti mungkin karena masih banyak orang yang kurang kenal dengan karya-karya yang pecah atau karya-karya yang bermunculan itu, mungkin walaupun kita tahu kalau udah banyak karena kita orang industrinya, tapi orang-orang di luar sana itu loh masih belum banyak yang tahu gitu. Dan apalagi bisnisnya, maksudnya kalau produknya aja belum ngerti apalagi gimana bisnisnya gitu, mereka malah belum banyak yang kenal. Terus kebanyakan soalnya datanya
apa ya, datanya animasi itu dipecah-pecah, bukan dipecah-pecah, kayak itu loh, kayak ikut Dibagi per sektor gitu atau gimana? dibagi per sektor. Jadi yang dihitung itu pendapatan dari animasi itu kan kecil banget kalau Oh, dari oke. survei. Itu di Indonesia termasuk kecil banget, makanya orang nggak ada yang tertarik gitu buat invest di sana. Tapi sebenarnya produk-produk turunannya itu udah terkenal gitu. Oh, Jadi oke, I see. jadi kayak karakter Hmm. karakter animasi apa gitu. Ya mungkin Juki gitu. Mungkin Hmm. Juki Hmm. produknya udah banyak nih, udah jadi mainan, udah jadi fashion bahkan. Nah, tapi ketika dia dapat pendapatan di situ masuknya di Animasi aja gitu. uh, Oke. nggak dimasukin di yang animasi tadi, justru di sektor-sektor lainnya gitu. Karena kan turunannya banyak banget emang, nggak Iya cuma sih. film aja. Oke, make sense. Berarti harapannya ke depannya lebih banyak sistem pendanaan gitu atau lebih dipermudah ke investor or apa tuh? Solusi buat masalah ini maksudnya kan tadi katanya selain tadi masalahnya dari pendanaan, kedua itu orang nggak aware gitu kan sama potensi Mhm, dari animasi itu sendiri karena dilihatnya cuma dari segi produksinya aja padahal turunannya banyak. Apa nih mhm. kira-kira solusi yang tepat gitu untuk bisa nyelesain masalah ini? Oke, mungkin kalau terkait konek konekin dengan investor itu juga menarik, pasti jembatan yang bagus. Nah, sebenarnya udah beberapa event juga ada yang mensupport hal itu gitu. Tapi eh, balik lagi emang lebih di ininya dulu nih, apa ya, di masyarakatnya ini benar-benar di Awareness ya, di edukasi awareness-nya gitu. ditinggiin gitu, nah, terkait produk ini gitu, animasi dan lain-lain. Karena di kita itu kan masyarakatnya banyak, tapi yang menikmati hal-hal kayak gini tuh sedikit banget. Kebanyakan orang tontonannya ya gitu-gitu. Terus dari terus dari TV kan banyak kan orang protes, paling paling kalau ya tontonannya gini-gini aja nggak ada yang menarik gitu. Nah, kita pun dari animasi pengen gitu sebenarnya, maksud Heeh. dari orang animasi pengen gitu kita nayangin, kita bikin film yang bisa ditayangin dan ini loh keren gitu, kita punya ini, tapi emang sesusah itu gitu. Jadi kan kalau di Indonesia kan orang jualan film ke TV itu kan yang dibeli cuma ininya aja, hak siarnya, sedangkan produksinya kan besar banget kayak ratusan juta. Nah, Bener. kita kan berharap dari studio kita berharap duit itu bisa ke ini, bisa ke ganti kalau tayang di TV. Tapi kan nyatanya enggak gitu. Yang kebeli kan cuma siarnya. Pada akhirnya ya mereka cuma mending beli animasi-animasi dari Jepang, animasi dari sebelah gitu Iya, yang harganya lebih murah tapi udah bisa tayangin. Akhirnya kita yang nontonnya nonton itu terus gitu, nonton dan dari luar. animasi-animasi dari luar terus gitu lah. Makanya animasi Indonesia susah nih naiknya gitu. Nah, paling kalau ada juga di YouTube dan lain-lain, tapi ya itu eh, ya semua orang akses itu gitu. Yang paling gampang sebenarnya kayak dari aplikasi Mhm. yang di TV atau Edukasi itu tadi ya. Nah, itu kan tadi sempat nih kemarin udah mulai bermunculan ya. Aku kalau lihat di industri animasi udah mulai banyak yang studio-studio yang mau nge-publish sendiri, nggak dimasukin TV, dimasukin di YouTube mereka. Kayak gitu-gitu gimana tuh pandangannya, Mas Satria? ya balik lagi kalau Dan itu cukup rame loh, yang nonton banyak gitu. Yang anime-anime ataupun mungkin hmm, animasi gitu. ya itu support butuh support banget kan kalau kayak gitu kan, Hmm. karena kan self Hmm. publish gitu jatuhnya, jadi kayak Yes, yes, benar. kayak benar-benar harus Itu pun pasti mereka rugi banyak sih pasti. pasti nggak ngasilin duit dari apa, dari awal Iya, mereka. nggak ada yang beli lisensinya. Iya, Karena dipublish sendiri juga gitu. Nah, itu ada nggak saran-saran buat masyarakat nih? Gimana caranya biar kita bisa ngebantu gitu di industri animasi biar bisa maju lebih lebih oke lagi? Karena kan udah ada beberapa yang publish gitu kan. Apa sih langkah yang tepat buat masyarakat untuk oh iya ini ada YouTube nih video animasi dari sebuah studio gitu, short movie. Apa yang bisa masyarakat lakukan atau bantu untuk karya ini gitu supaya maju gitu industrinya? ya sesimpel kayak nge-repost atau ngebantu share gitu kan. Kan ini ya apa namanya, kebanyakan kan kita belum apa ya, belum nyaman atau belum terbiasa dengan hal-hal kayak gitu. Jadi kalau ada
karya baru gitu, mungkin yang lebih dulu malah kita lihat kualitasnya terus jelek dijudge gitu. Oh, Padahal kan iya kalau itu menarik tuh. padahal kan Aku mau tanya terkait ini Mas, mumpung ingat. eh, Kebanyakan tuh ya, karena gini mungkin ya, ini pendapat pribadi saya. Kebanyakan orang tuh nonton animasi buatan Indonesia dan karena kita budgetnya terbatas dan kita bootstrap ya, jadi modal kita sendiri, kita bikin sendiri dan gak ada yang danain biasanya. Karena budgetnya terbatas kan pasti ada cut out gitu, ada beberapa hal yang kita potong secara kualitas. Dan karena masyarakat Indonesia kebanyakan udah nonton animasi dari luar gitu kan, dan yang memang mereka banyak duitnya. Dan ketika ada karya Indonesia muncul satu gitu, itu langsung dihujat habis-habisan tuh. Itu gimana responnya Mas Adria terkait hal itu? kalau menurut aku ya, Heeh. ya kita semua tahu ya, maksudnya kalau emang jelek ya jelek, kalau emang bagus ya bagus. Tapi seenggaknya ketika itu kemasannya masih bagus, maksudnya kayak ngajarin kebaikan atau Oh, tujuannya baik gitu, ya udahlah gitu, kita support aja gitu. Minimal kalau nggak mau komen di like atau nggak bantu share nggak apa deh, tapi di like, tapi jangan di komen jelek gitu. Kalau emang ada kualitasnya yang jelek gitu, ya udah disimpan aja gitu. Doain aja semoga next karyanya lebih bagus gitu. kalau enggak jangan dijelek-jelekin tapi Iya, dikasih kritik yang membangun gitu kritik ya. membangun pasti penting juga. Iya, karena ya sedih juga gitu orang udah bikin sekian bulan habis itu publish malah di roasting gitu kan, itu sedih sekali. Kebanyakan itu isi isi komen itu banyakan yang roasting daripada yang support. Kalau gitu, kalau self publish ya. Hmm. Tapi case-nya kalau ada anime gitu yang style anime gitu. Balik lagi kan karena emang tontonannya itu ya, kita tontonannya kebanyakan itu akhirnya ketika ada yang publish itu banyak yang support karena sesuai dengan selera mereka gitu. Ya. Tapi ketika kita bikin kemasan yang baru yang mungkin orang-orang belum terbiasa dengan itu, pasti akan lebih banyak itunya tadi, kritiknya tadi. Oke. Berarti saran buat teman-teman mending bangun studio anime ya? Atau gimana? Berdasarkan respon pasar, guys. Karena kan ya nggak tahu sih, aku nggak tahu data exactnya berapa. Cuman kan sebenarnya wibu juga cukup banyak nih di Indonesia Benar. yang bisa di capture gitu sama kita. Menarik. Oke. Aku mau bahas tentang AI. Nah, gimana nih pandangan seorang Mas Satria sebagai founder dan CEO Pipo Animation terhadap AI, generatif AI? Dampak secara luasnya atau ke Bebas mau ngeliat dari segi mana boleh. Oke, kalau pertama dari segi kreatif dulu mungkin karena yang paling dekat dengan aku industri ini. Jadi dari kemarin kan emang waktu awal-awal banget AI muncul itu banyak yang ngeprotes ya, karena artis-artis terutama pastinya, ilustrator-ilustrator gitu banyak yang ini kan apa ya, haram gitu ya. Kan jadi semua orang jadi bisa berkarya dengan singkat, dengan cepat dan sesimpel itu, ngerusak proses yang selama ini kita bangun sama-sama gitu, proses kreatifnya. Nah, iya emang itu jelek gitu. Tapi balik lagi ini teknologi. Kalau teknologi itu apa ya, pasti akan semakin maju gitu dan itu nggak bisa ditahan atau kita lawan, bisa tapi susah gitu. Tapi kalau kita paksa buat berhenti itu nggak mungkin karena Bisa dibendung ya? nggak bisa dibendung. Itu benar-benar nggak tahu lagi, bahkan 2035 nanti akan ada gebrakan apa lagi, 2045 nanti akan ada apa lagi. Itu udah semakin gila, pasti bisa aja nanti orang ngejentik jari udah jadi suatu karya apa gitu. Jadi series gitu. Ngeri juga sih. Nah, itu kan nggak bisa dibendung gitu. Jadi ya balik lagi adalah yang bisa kita bendung itu apa, atau yang bisa kita kontrol lah. Yang bisa kita kontrol itu ya respon kita gitu. Jadi kita mau terus-terusan memberontak, maksudnya memberhentikan itu, memaksa buat berhenti itu, atau kita perlahan mulai menerima dan memanfaatkannya gitu. Nah, memanfaatkan ini juga ada dua kemungkinan nih. Iya, gimana tuh? Memanfaatkan yang gimana? Memanfaatkan buat hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Nah, kalau hal yang baik maksud aku ya kayak itu kan bisa ngebantu gitu, kayak AI kan juga banyak, ada yang buat teks, ada yang buat audio, bahkan buat gambar. Nah, itu kita bisa nih, kayak kita kalau buntu banget, orang-orang kreatif itu kan pasti banyak sekali gitu. Sebelum itu pasti kita mikirin konsep, pasti ada kalanya kita udah mentok-mentok, udah buntu banget gitu.
Nah, hal-hal teknologi-teknologi ini bisa banget nih buat ngebantu kita dapat referensi baru dan ya mungkin ya cukup dijadiin referensi aja kalau saran dari aku ya. Jadi nggak diakui gitu loh si karya ini. Jangan sampai kita bikin dari AI tapi kita aku ini karyaku gitu. Wah, itu berbahaya sekali. Tapi banyak sih yang kayak Udah gitu. banyak. Bahkan sekarang ada sampai satu AI yang dia itu AI-nya tuh bikin kayak semacam WIP-nya gitu, work in progress-nya jadi gambar terakhir. Karena kan biasanya kayak gitu kan, orang-orang bikin gambarnya pakai AI terus mana nih buktinya suruh kasih WIP-nya. Nah, sekarang ada AI khusus yang buatin WIP gitu. Itu menurutku gila sih. Makanya sebutu itu ya orang-orang validasi gitu. Iya, iya. Berarti sarannya Mas Satria, sorry. Mas Satria ini kedepannya adalah eh, tidak menolak AI, tapi justru menggunakan leverage atau at least asisten kita ya. Iya, benar-benar membantu kita. Oke. Tapi Wah, jangan overuse juga ya, hati-hati. Karena maksudnya hmm, tetap ada kalanya kita emang harus mikirin proses kreatif itu gitu. Jangan karena oh ini udah mempersingkat kita nih buat proses itu jadi next kita pakai ini lagi buat referensi. Jangan terus gitu juga. hmm. Oke, siap. Jangan terlalu bergantung lah ya. Hmm. Apa nih goal Pipo 10 tahun ke depan? Wah. Soalnya kan katanya orang ya, seorang founder atau seorang CEO atau ya intinya orang dari bisnisnya itu kan visioner. Apa nih? 10 tahun ke depan Pipo akan jadi seperti apa? Hmm, boleh 5 tahun aja. Nggak boleh. Harus panjang sekali. 10 tahun ke depan. Oke, 10 tahun ke depan itu hmm, Gimana tuh? jadi yang pertama dari segi bisnisnya ya aku pengen dapetin ya karena 10 tahun berarti 10 miliar pertamanya Pipo gitu. Masa cuma 10 miliar targetnya? Ya apa-apa, terserah sih Miliar tapi. miliar dolar. Oh, gitu 10 miliar dolar. Oke, siap. Maksud. Make sense. Jadi Lanjut. 10 miliar dolar. Terus dari segi karyanya kita pengen aku pengen Pipo ini udah punya eh, itu tadi karya yang udah bisa bikin kita dapat duit dari situ. Jadi juga bukan cuma dari service dari luar aja tapi kita udah punya karyanya sendiri yang kita udah bisa jual ya IP ya. Jadi Mhm. aku pengen punya 5 IP 1 sampai 5 IP yang bisa dibanggain, bukan dibanggain kayak nggak harus dibanggain tapi at least orang nikmatin itu gitu. Jadi kayak kayak oh ini loh ada karya bisa ngerekomendasiin gitu loh. Hmm. Oh ini loh ada IP ini gitu, ada karakter ini yang bagus gitu. Oh ada film ini yang bagus gitu dan orang-orang menikmati itu dan kita bisa dapat duit dari situ gitu. Terus dari tentunya pastinya akan semakin besar aku pengen punya sekitar berapa ya? Berapa tuh? 50 karyawan nih. Sangat realistis Enggak ya. ini enggak mau yang gede-gede banget karena Oh gitu. eh enggak nyampe yang ratus-ratusan gitu karena bagiku kayak lebih baik kita sama orang-orang yang apa ya? Enggak perlu banyak-banyak tapi daging gitu loh daripada Oh. daripada banyak-banyak tapi sebenarnya ya enggak begitu. Iya, paham. Kalau oke, let's say contoh teman-teman pengen join Pipo gitu. Hmm. Apa nih skill set yang harus disiapin? Atau tadi sempat mention kita pengennya dikit aja tapi yang berdaging gitu. Daging yang seperti apa tuh yang bisa join Pipo? Jadi kayak yang aku pengen itu pertama kita dari segi itu yang aku tadi bilang mindsetnya artis itu yang idealis banget itu sebenarnya aku nggak yang utamanya adalah lebih ke itunya ya jadi kalau skill dan lain-lain itu kan sebenarnya hal yang bisa dipelajari dan bisa dibangun selagi Setuju. selagi kitanya nggak nggak menutupin potensi-potensi itu ya kita bisa gitu dan kalau yang daging banget maksudnya apa ya yang lebih ke ini loh dimana kita nge-hire orang itu orang yang benar-benar ngerti skill setnya dia dan tahu cara menggunakannya jadi kebanyakan kan aku lihat nih portfolio orang kayak oh bagus-bagus gitu
giliran Dicoba di industri. yang coba di industri beda ini. Itu kan berarti Oke. kan mungkin kurang tahu cara menggunakannya gitu. Hmm. Soalnya nggak apa-apa, maksudnya nggak harus yang kita itu nggak harus jadi yang ini loh, maksudnya nggak harus yang jago banget, yang keren banget, tapi karyanya yang luar biasa banget gitu nggak juga sebenarnya. Yang penting kita punya karya yang kita bener-bener ngerti gitu. Ya, Mas bisa noleh ke Oke. kamera nggak, Mas? Ini nolehnya ke sini. Nah, tapi sepanjang ini kita ngomong 50 menit kayaknya ngadep ke belakang. Ya, lanjut tadi, sorry. Karyanya yang sesuai gitu. Sama mindsetnya juga harus sesuai tadi ya. Ya, yang paling penting mindsetnya. Mindset buat bertumbuhnya itu harus ada gitu. Jadi jangan yang kaku buat dari awal. Ya aku gini gitu. Kalau kalau nggak bisa gini ya jangan hire aku atau Wah, itu kan nggak enak ya. itu yang paling susah sih kalau ketemu orang kayak gitu. Ya, siap. Ya, tanpa kita sadari kita udah ngomong 51 menit. Seru banget ya. Dan mungkin aku udah tanya banyak hal dan kita udah tahu banyak hal di industri animasi dan AI dan kawan-kawan. Mungkin karena apa ya? Harapanku orang-orang yang dengerin tuh pertama adalah praktisi industri ataupun dari teman-teman yang mau ngebuat studionya sendiri or something like that. Ada nggak sih saran buat teman-teman di luar sana yang kalau di aku tuh kita nyebutnya level up gitu. Gimana caranya mereka bisa level up dari awalnya freelance dan pengen ngebuat studio sendiri dan nge-capture lebih banyak orang, ngebuat Indonesia bangga tadi, bukan bangga, mau menceritakan lah istilahnya. Ada nggak saran-saran tertentu nih buat teman-teman kembangkan atau something like that? Audiens kita yang mendengarkan ini. Sarannya itu sebenarnya gini, nggak semua orang emang harus ada di level segini gitu. Jadi nggak apa-apa. Kalau kalian emang ngesetnya kalian maunya segini aja nggak apa-apa. Tapi totalitas lah di situ. Tapi kalau kalian ingin lebih lagi, nah itu lebih baik gitu. Nah sarannya adalah jangan ini loh, jangan bingung. Jadi kebanyakan nggak, maksudnya gini, kebanyakan orang itu bingung dulu gitu. Eh mindsetnya ya maksudnya. Maksudnya gimana, Mas? Bingung dulu gimana maksudnya? Kayaknya aku yang bingung. Ya, maksudnya gini loh, Bingung pilih apa? Karir gitu atau gimana? bukan. Maksudnya ketika kita nentuin sesuatu, kita targetin nih, kita akan ke sini gitu. Oke. Kita akan sampai situ nanti. Tapi kebanyakan bingung dulu, bingung mulainya gitu. Oh, Jadi kayak oke. mempertimbang, udah belum jalan tapi udah terlalu banyak yang dipertimbangkan. Kayak, nanti kalau aku keliru di sini gimana? Loh, nanti modalnya dari mana? Loh, nanti kalau ini nggak jalan ya apa gitu. Nah, itu ya oke, itu wajar, tapi jangan terlalu muter di situ. Maksudnya kita kan ngerintis ya, kita kan baru mulai, nggak apa-apa kalau kita keliru di sini, toh juga akan belajar gitu. Dan itu proses yang natural gitu. Pasti kalian akan dapetin banyak hal dari proses itu. Justru kalau kalian terlalu hati-hati mungkin ya, terlalu hati-hati, justru kalian nggak kendel, nggak berkembang gitu loh. Kendel itu berani, guys. Ya, ya. Bahasa Indonesia. Jadi harus lebih berani melangkah gitu ya. Ya, kalau di yang aku ambil sekarang kan ya emang banyak resikonya gitu. Tapi ya itu yang harus diambil gitu. Jangan terlalu ngehindarin resiko. Toh apa yang dari yang aku jalanin selama ini, kalau emang aku ngambil hal-hal yang gampang-gampang aja, pilihan yang gampang-gampang aja, ya orang udah bisa lakuin itu juga. Akhirnya ya aku nggak ada bedanya sama orang itu, kayak secara kualitas dan ini ya sama. Tapi ketika aku coba ngambil resiko-resiko yang mungkin orang nggak mau banyak ambil gitu, jadi kelihatan nih siapa yang lebih kuat gitu. Oke, siap. Kita harus jadi kuat ya. Nah, Ada nggak apa namanya saran nih? Boleh nggak sih anak baru lulus SMK mau bikin studio gitu? Jangan ketawa dulu, Mas. Dijawab dulu. Aku mau lulus SMK, aku mau bikin studio. Aku udah punya goal nih, aku mau bikin studio. Tadi kan, oke, aku harus melangkah gitu. Gimana tuh responnya? boleh banget ya. boleh banget. Jadi nggak ngebatasin sebenarnya kalau Siapapun. Kalau umur 50 mau bikin studio, boleh juga.
boleh izin keluarga dulu. Izin anak Ya, gitu izin ya. anak. Izin cucu. Selagi nggak ngalangin proses belajarnya gitu dan orangnya masih bisa berkembang ya nggak apa-apa. Tapi oke, yang SMK tadi. Iya, SMK, Yang coba. SMK, yang pertama kan gini, sesimpel kita gimana sih ngehandle project dulu. Jadi jangan jangan langsung ke studio, mungkin Oh, tim dulu. Gimana cara kamu iya, iya. ngajak teman-teman yang kelihatannya bagus nih, kita ajak, kita pengaruhin buat Hmm. jadi satu tim sama kita gitu. Gimana sih, gini aja deh, gimana tangga tangga karirnya gitu buat orang mau bikin Hmm, studio itu gimana? hmm, hmm. Jadi kalau misal nih aku posisikan aku sebagai freelancer jadi artis ya Aha. yang dapat kerjaan terus biasa biasa tak handle sendiri, biasa aku handle sendiri. Nah, itu kan pasti kalau individu ya skalanya kan ya terbatas gitu. Paling kita seminggu bisa nyelesain anggap 3 ilustrasi gitu. Hmm. Tapi ketika kita ada timnya, ada sekumpulan orangnya, itu kita akan otomatis siap dong menyelesaikan lebih banyak project atau kuantitinya. Nah, Oke. jadi yang pertama kita lakukan adalah pengaruhi dulu nih orang-orang yang kalau bisa temen karena kita udah tahu nih kayak karakternya dia gimana, jangan yang asing-asing banget. Nah, kita pengaruhin dulu orang-orang itu yang secara skill oke dan kemungkinan bisa diajak kerjasama. Nah, kita ajak nih bangun bikin tim. Nah, di tim ini kita ambil aja coba handle project eh, yang lebih banyak dari yang Biasa biasa kita freelance. kerjakan, tapi jangan yang gede-gede dulu juga gitu. Jadi yang fokus untuk kita selesaiin dan bisa deliver itu dengan baik. Itu dulu aja, nanti kita akan dapat reputasi kan dari klien pasti. Dan perlahan kita coba handle project lagi yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Dan ketika kita udah cukup konsisten sama itu, nah baru kita siap buat coba berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Yaitu mungkin dengan nge-hire orang luar yang di luar teman-teman kita tadi nih bisa nih. Karena kita udah ngerti apa ya cara prosesnya nih nyelesain projectnya itu kita udah ngerti. Nah kita tinggal turunkan ke Teman-teman tim tadi ya. teman-teman tadi teman orang baru tadi. Dari situ baru udah kelihatan nih apakah kita bisa berjalan dengan ini gitu. Kalau emang udah siap dengan itu ya silahkan buka studio. Oke. Berarti jawaban singkatnya freelance dulu, project yang banyak, Hmm. baru setelah mulai rame, dekat sama teman-teman, Hmm. bikin studio. Itu ya kurang lebih. Ya kurang lebih gitu. Oke, mantap. Itu saran bagus banget sih. Ya, ternyata kita udah di penghujung podcast guys ini. Ya, kita udah ngobrol banyak banget nih sama Mas Satria. Thank you so much buat waktunya di kesempatan kali ini. Dan besar harapan nanti ke depannya juga bakal lebih banyak juga teman-teman dari eh, segala lapisan masyarakat yang mau support industri animasi atau bahkan animasi dari Pipo atau studio animasi manapun lah ya, nggak harus eh, spesifik gitu. Kita support aja bareng-bareng gitu supaya industrinya tumbuh dan kawan-kawan. Kalaupun nanti teman-teman mau nge-build studio sendiri atau mau level up ke level berikutnya dan nggak harus ya, semuanya nggak harus terus garis bawahnya nggak harus bikin apa-apa sendiri gitu. Bisa aja kalian suka jadi freelance dan specialize di satu hal. Yang penting dari specialize juga oke banget gitu. Mungkin sebelum kita akhiri, ada nggak pesan-pesan terakhir kepada audiens? Jadi pesan paling ini ya pesannya adalah jangan takut bikin sesuatu gitu, bikin aja dan kalau bisa ya ini yang penting. Jadi jangan terlalu mikirin karya yang bagus-bagus saja, jangan fokus yang di hal-hal yang bagus-bagus saja. Cobalah bikin karya yang menarik gitu, karya yang unik gitu. Jadi nggak apa-apa sedikit lebih jelek tapi itu unik daripada bagus tapi itu udah biasa gitu. Ada sih itu. Aku lupa sih kalimatnya. Sedikit lebih berbeda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, Kalau nggak salah itu. boleh sama kayak gitu. Itu yang Itu juga berlaku di studio ya. benar. Walaupun bikin studio jangan studio yang biasa-biasa aja gitu. Iya. Yang punya something yang Mhm. interesting, menarik. Pasti. Menarik. Yaudah guys, thank you so much udah dengerin ya, udah tune in di podcast ini. Aku thank you banget. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Yo.